Halo semua, selamat datang di channel kami Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang anda punya. Selama lebih dari 1 dekade, anak ini diberi sebutan Janet Doe dari Opelika. Tapi sebenarnya dia punya nama dan juga cerita. Cerita yang mengerikan dan sangat menyedihkan. Pada tanggal 28 Januari pada tahun 2012, seorang penghuni rumah trailer yang terletak di Jalan 1775 di kota Opelika, Alabama, di negara Amerika Serikat, menemukan sisa tubuh anak kecil di belakang rumah mereka. Pada pukul 10.30 pagi, penghuni rumah trailer itu menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan penemuan tengkorak anak kecil. Polisi segera turun ke lokasi penemuan dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Yvonne Johnson. Menurut Yvonne, anaknya lah yang menemukan tengkorak itu berada di belakang rumah mereka. Tim forensik pun melakukan penggalian di area sekitar untuk menemukan tulang yang komplit. Dan di sana tim forensik juga menemukan sedikit rambut, namun mereka masih tidak menemukan kerangka yang lengkap. Keesokan harinya, detektif dan tim forensik menyisir area di dekat perumahan trailer. Dan di dalam hutan mereka menemukan kerangka lain, juga baju yang diduga milik korban. Warga di sana tidak ada yang tahu bagaimana tulang anak itu bisa berhamburan di lokasi trailer. Mereka juga tidak mendengar anak lokal yang dinyatakan telah hilang. Detektif membawa sisa kerangka itu ke sebuah laboratorium yang berlokasi di kota Quantico untuk dilakukan tes DNA dan dicocokkan dengan anak-anak yang telah dinyatakan hilang. Di sana ditemukan jika kerangka itu milik anak perempuan berkulit hitam dan telah meninggal antara tahun 2011 dan tahun 2012. Sedang usia anak itu diperkirakan antara 4 sampai 7 tahun. Dari penelitian juga menyatakan jika anak itu telah menderita patah tulang di beberapa bagian tubuhnya. Namun sebelum dia meninggal, luka itu sudah dalam tahap penyembuhan. Korban juga dinyatakan kekurangan gizi, bahkan mengalami kecacatan di mata bagian kirinya, atau diduga dia mengalami kebutaan semasa hidup. Akibat kematian anak itu bukan karena penyakit natural, namun dia menjadi korban penganiayaan dan juga korban pembunuhan. Detektif juga pihak otoritas memulai investigasi untuk mencari informasi dan identitas anak itu. Pertama, mereka mencari profil dari penelitian DNA, namun karena kondisi korban, mereka tidak mendapat hasil yang sempurna. Akhirnya mereka mencari daftar anak-anak di seluruh sekolah dan juga daftar kelahiran dari rumah sakit di wilayah Alabama dan sekitarnya. Namun tidak ada catatan yang menyatakan anak hilang dengan umur dan kelainan seperti korban. Bahkan selama bertahun-tahun tidak seorang pun yang melaporkan anak hilang dengan kondisi seperti korban. Dan akhirnya kasus itu beku hingga pada tahun 2016. Tahun itu seorang forensik artis dari National Center berhasil membuat gambar yang kemungkinan memiliki ciri-ciri seperti korban sebelum meninggal. Di gambar itu juga dipakaikan baju berwarna merah muda dengan kancing berbentuk hati seperti baju yang ditemukan di hutan di dekat kerangka korban. Gambar itu lalu dirilis ke publik dengan harapan akan ada seorang yang mengenalinya. Namun beberapa minggu kemudian tidak ada laporan yang muncul di meja otoritas. Pada bulan September pada tahun 2016, seorang mantan guru di sekolah Alkitab di daerah Opelika yang jaraknya hanya 15 menit dari penemuan kerangka korban, dia melaporkan ke kantor polisi jika dia pernah memiliki seorang murid pada tahun 2011 yang hampir sama dengan foto korban. Mantan guru itu juga mengatakan ketika anak itu menjadi muridnya, seperti anak yang tidak terurus, juga mengalami kesulitan untuk berkomunikasi.
Namun sayangnya guru itu tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang nama dan keluarganya. Lalu detektif mendatangi sebuah gereja di mana anak itu dulunya belajar, dan di sana detektif melihat foto yang diambil pada tahun 2011. Ternyata foto di gereja itu sangat mirip sekali dengan gambar yang dibuat oleh pihak otoritas. Bahkan kecacatan di mata kirinya sama persis dengan apa yang ada di foto anak itu. Foto dari gereja itu lalu diperbaiki dan disebar ke publik. Namun lagi-lagi pihak otoritas tidak mendapat laporan atau informasi lebih lanjut. Kasus itu pun beku lagi hingga pada bulan Januari pada tahun 2022. Pihak kepolisian di wilayah Opalika kini bekerja sama dengan sebuah laboratorium yang bernama Outram, yang dimana mereka mencoba melakukan tes DNA menggunakan teknik baru yang disebut forensic grade genome sequencing. Dan dari hasil tes itu mereka menemukan DNA yang sempurna dari kerangka korban. Dari sana Dr. Barbara, yaitu ahli silsilah keturunan, membantu memecahkan identitas korban. Dengan tim forensik Firebird, Dr. Barbara mencari sanak keluarga terdekat menggunakan profil DNA yang telah ditemukan dari tubuh korban. Dan pada bulan Oktober pada tahun 2022, mereka menemukan ayah korban, yaitu seorang pria bernama Lamar. Penemuan identitas ayah korban membuat penyidik sangat bahagia karena sudah lebih dari 10 tahun kasus itu tidak menemui titik terang. Detektif mencari background Lamar dan ternyata dia masih hidup dan dalam proses pensiun dari Angkatan Laut. Detektif juga menemukan alamat Lamar yang dimana dia tinggal di kota Jacksonville. Hari itu detektif mendatangi stasiun Angkatan Laut yang berada di Mayport, Jacksonville, dengan harapan Lamar akan memberikan informasi lebih detail tentang anaknya yang telah meninggal. Namun hari itu Lamar tidak mau menceritakan apapun tentang anaknya yang telah meninggal. Bahkan dia menolak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh detektif. Dari situ detektif merasa adanya indikasi jika Lamar telah menyembunyikan sesuatu. Detektif kini mencari informasi tentang kehidupan Lamar dan ternyata dia masih memiliki seorang istri yang bernama Ruth. Namun ketika detektif menemui istrinya, dia pun tidak mau memberikan informasi atau menjawab pertanyaan tentang kematian anak Lamar. Bahkan Ruth mengatakan jika dia tidak tahu Lamar telah memiliki anak sebelumnya atau siapa mantan istri Lamar. Kini Dr. Barbara dan timnya bekerja sekali lagi untuk mencari DNA ibu korban. Mereka akhirnya menemukan jika ibu kandung korban seorang wanita yang bernama Sherry. Dia tinggal di kota Maryland. Detektif mendatangi rumah Sherry dan di sana detektif menemukan banyak informasi hingga membuka sebuah misteri selama lebih dari 10 tahun. Sherry mengatakan jika dia telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 1 Januari pada tahun 2006 silam di kota Virginia dan bayi itu dia beri nama Amory. Saat itu dia berusia 20 tahun, sedang Lamar berusia 30 tahun. Hari itu Sherry mengatakan jika bayinya dalam keadaan sehat, namun setelah Amory lahir, keluarga Lamar tidak menyetujui hubungan mereka. Sherry pun pindah ke sebuah apartemen dengan bayinya Amory, sedang Lamar masih tinggal bersama keluarganya. Pada tahun 2006 itu, Lamar masih memberikan support tiap bulan untuk kebutuhan Amory. Hingga akhirnya Lamar menemukan seorang wanita yang bernama Ruth dan pindah ke kota lain. Di situ Sherry mengajukan gugatan ke pengadilan agar Lamar terus memberikan support kepada anaknya Amory. Namun di pengadilan Sherry mendapat masalah di mana beberapa kelakuan ilegalnya terangkat ke meja hakim dan Sherry dinyatakan sebagai ibu yang tidak stable untuk menjaga Amory. Amory diserahkan kepada Lamar dan Sherry juga diharuskan untuk memberikan support setiap bulan untuk anak itu. Sejak tahun 2009, Amory yang saat itu berusia 3 tahun hidup dengan ayah dan ibu tirinya yang bernama Ruth. Walaupun Sherry tidak lagi mendapat hak asuh, namun dia masih terus menjenguk anaknya di rumah Lamar.
Hingga akhirnya Lamar dipindahkan bertugas ke Hawaii dan Lamar membawa semua anggota keluarganya. Sherry mengajukan permohonan kembali ke pengadilan untuk mengambil Amory. Namun itu gagal dan Sherry kini mendapat jawaban jika Amory akan terus di bawah pengasuhan Lamar hingga dia berusia 18 tahun. Sejak anaknya dibawa ke Hawaii, Amory dan Sherry hilang kontak sepenuhnya. Namun Sherry terus berharap jika suatu hari nanti dia akan bertemu kembali dengan Amory. Sherry juga mengatakan kepada detektif jika terakhir dia menghubungi Lamar via email dan Lamar menjawab bahwa dia akan memblokir semua kontak dan menyuruh Sherry untuk tidak menghubunginya lagi. Sherry sejak itu hilang kontak, namun dia terus mengirim uang untuk menyupport kebutuhan Amory hingga pada akhir tahun 2022. Sherry juga menunjukkan bukti dokumen pembayaran biaya yang dikirim untuk anaknya. Di situ detektif menunjukkan jika anaknya telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Sherry sangat syok dengan kabar tersebut karena dia selalu berusaha untuk membantu biaya hidup anaknya, walaupun dia jauh di mata. Detektif menemukan informasi jika setelah Lamar berpisah dengan Sherry dan menikahi Ruth, di tempat tinggal mereka, Amory tidak pernah mengecam pendidikan di sekolah dan juga pasangan itu tidak melaporkan hilangnya Amory. Maka detektif mencurigai jika Lamar dan Ruth ada di balik kematian Amory. Pada tanggal 17 Januari pada tahun 2023, Lamar dan Ruth ditangkap oleh kepolisian Jacksonville. Lamar didakwa dengan pelaku kejahatan pembunuhan, sedang Ruth didakwa dengan kelalaian tidak melaporkan hilangnya anak kecil. Ketua Kepolisian Opelika mengatakan di depan media, tingkat dedikasi untuk kasus ini belum pernah saya temukan di masa karir saya, di mana grup wanita dan laki-laki mencari bersamaan siapa nama anak itu. Dan kita tidak pernah meninggalkan waktu kerja sebelum menemukan namanya. Namun sekarang kita telah mendapatkan nama dan dia bernama Amory Wiggins. Sherry di sisi lain dia sangat berterima kasih kepada detektif atas apa yang telah mereka perjuangkan dan kini dia menanti keadilan untuk anaknya Amory. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.